Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, uzikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, tamu-tamu Allah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sampai hari ini, di hari yang mulia bertepatan dengan Jumat di bulan suci Ramadan. Allah masih beri kita nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa beribadah, masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid sebagai wujud bahwa kita termasuk hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seiringan dengan itu, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin kita ikuti ajaran dan aturan-aturan Allah. Karena mumpung masih hidup, kita pergunakan waktu hidup ini untuk taqarrub ila Allah. Karena itulah modal kita untuk menuju alam yang lebih abadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, lebih kurang 500 tahun lebih, bahkan 600 tahun terpisah antara Injil dengan Al-Quran. Jauhnya selisih antara Injil dengan Al-Quran. Salah satu penyebab timbulnya zaman jahiliyah, hilangnya kendali, jauhnya dari aturan-aturan. Apalagi Injil tidak ada jaminan dari Allah untuk dijaga keasliannya sampai hari kiamat. Allah tidak menjamin Injil akan bertahan dan tidak ikut campur dari tangan-tangan manusia. Maka apa yang terjadi? Hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang pintar, dia yang berkuasa. Membodoh-bodohi orang-orang yang betul-betul tidak paham.
terjadilah kekacauan yang disebut dengan zaman jahiliyah. Saat itulah bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk untuk manusia. Itulah dia Al-Quranul Karim yang sekarang sampai kepada kita, minaz zulumat ilan nur. Maka oleh karenanya pada khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan tentang hikmah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebuah pertanyaan besar, kapan sebenarnya Al-Quran itu diturunkan, tanggal berapa dan malam keberapa di bulan suci Ramadan. Tidak ada satupun dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Al-Quran turun pada malam-malam tertentu disebut angkanya oleh Allah. Allah hanya mengatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Kapan Allah turunkan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam yang penuh berkah. Kapan malam yang penuh berkah itu? Malam keberapa? Tidak dijelaskan Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Kalau merujuk kepada Lailatul Qadar, kita mengambil hadis-hadis Rasulullah bahwa Rasul mengatakan Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23 atau 25, 27 atau malam ke-29. Tidak ada dalil yang pasti. Lalu dari mana datangnya malam nuzul Quran 17 Ramadan? Sedangkan Al-Quran Lailatul Qadar bukan turun pada malam 17 Ramadan. Itulah Buya Hamka, ulama tafsir Indonesia, yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno saat beliau menjadi ketua MUI yang hanya 1 tahun. Ketika beliau menjadi MUI, mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar peringatan nuzulul Quran dicocokkan dengan sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bisa merdeka, bisa berdiri karena 17 rakaat. Maka lahirlah 17 Agustus, dan dari 17 itu ditambah lagi dengan 17 Ramadan. Inilah sejarah sebenarnya. Jangan kita mengatakan bahwa Al-Quran turun malam 17 Ramadan. Cuma itu hanya usulan untuk mencocokkan dengan sejarah bangsa Indonesia. Terlepas kapan Al-Quran turunnya, di tanggal berapa dan malam berapa, yang jelas Al-Quran turun pada malam-malam bulan suci Ramadan. Itu yang pasti. Lalu untuk apa Allah turunkan? Yang pertama adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, pedoman, buku panduan. Kita mau kemana? Kita mau melangkah kemana? Hidup kita ini punya arah, ada kompasnya. Ketika kita tidak punya tujuan dan arah, maka yang terjadi kesesatan. Al-Quran menunjukkan itu agar hidup kita tenang, teratur, terdata, tertib. Pakailah Al-Quran. Siapapun manusia di muka bumi ini ketika tidak memakai Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka logikalah yang akan berkata, nafsunya lah yang akan menguasainya. Yang terjadi apa?
Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kehancuran, kerusakan di muka bumi karena buku panduan tidak dipakai. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita manusia juga saling berkasih sayang, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Itu gunanya Al-Quran. Maka orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, dia tidak pandai cara menghargai orang lain, tak tahu cara hidup, tidak pandai berkasih sayang. Yang ketiga, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai obat lahir dan batin. Bagaimana supaya pikiran kita tenang, hati kita tenang, tidak sakit jiwa ini? Pakai Al-Quran. Dan banyak lagi hikmah Al-Quran diturunkan. Lalu bagaimana Al-Quran itu bisa jadi hikmah dalam hidup kita, bisa bermanfaat, bisa jadi pedoman? Iqra, baca, belajar membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa jadi pedoman? Kita tak pandai membaca Al-Quran, kita tidak benar dalam membaca Al-Quran, tidak paham mana yang panjang, mana yang pendek, hanya sekedar baca lalu untuk mencari pahala. Bagaimana Al-Quran bisa masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, sedangkan membacanya saja belum benar? Maka dirikanlah tahsin. Iqra, buat kelompok tahsin, tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, dengarkan ta'lim, dengarkan pengajian-pengajian yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran, supaya kita selamat, tahu hidup ini mau kemana. Lalu kemudian kita mengamalkannya. Disitulah baru terasa Al-Quran itu diturunkan kepada kita, ada manfaatnya dan sangat bermanfaat. Selama kita tidak pandai membaca Al-Quran, tidak mau mendengar isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran sebagai simbol saja, Al-Quran sebagai bentuk lambang saja, dan tidak memberikan manfaat ketika kita tidak menggunakan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن ونور بيتنا بتلاوة القرآن ونور قلوبنا بالهداية اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارحمنا في شهر رمضان وارزقنا في شهر رمضان واغفر لنا واعف عنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة